Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom anak-anak Ibu. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Elita Syombi, yang hari ini Ibu akan membawa materi pendidikan agama Kristen, yaitu mengenai pandangan Alkitab tentang pacaran. Yang pertama yaitu kita akan membahas tujuan pacaran. Nah, tujuan pacaran menurut Scott Carby, tujuan pacaran adalah untuk bertumbuh secara sosial, emosional, dan rohani. Kedua, untuk belajar berkomunikasi dengan lawan jenis. Ketiga, untuk mencintai dan dicintai. Keempat, untuk menikmati saat yang indah. Dan yang kelima, untuk mencari pasangan yang tepat. Kita masuk yang kedua, yaitu pertimbangan dalam memilih pacar. Nah, bagaimana ya? Pacar sangat mempengaruhi cara kita berpacaran. Oleh karena itu, kita harus hati-hati memilih pacaran. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih pacar yaitu yang pertama, seiman, karakter atau kepribadian yang berkenan kepada Allah seperti rendah hati, taat kepada firman Tuhan, mengasihi, jujur, setia, dan bertanggung jawab. Dan yang kedua, meminta nasihat dari orang yang lebih tua dari kita, seperti orang tua, karena pendapat orang tua dalam berpacaran harus dipertimbangkan karena Allah sendiri memerintahkan kita untuk hormat dan taat kepada orang tua. Yang ketiga yaitu seks. Seks adalah anugerah Tuhan. Allah menciptakan manusia lelaki dan perempuan untuk disatukan dan dapat memuliakan Allah. Namun, seks dapat menghancurkan seseorang bila salah menempatkan diri. Menjaga kekudusan dan kemurnian adalah suatu kekuatan yang membuat kita dewasa dan dapat melakukan kehendak Allah. Nah, untuk membina sikap kekudusan dan kemurnian, maka hal-hal yang harus kita sadari adalah yaitu mengetahui dengan jelas tentang seksualitas, dan yang kedua, menerima seksualitas kita sendiri sebagai pemberian Allah yang sangat baik, dan yang ketiga, menghormati seksualitas sebagai suatu kemampuan untuk mengungkapkan cinta dan hati secara jujur dan baik, dan untuk membina kebajikan kemurnian sebagai usaha yang harus menerus sepanjang hidup. Dan yang berikut, meminta dan menggunakan rahmat Allah untuk menyehatkan kembali luka-luka akibat tindakan dan kebiasaan kita yang salah. Yang terakhir yaitu mengintegritaskan seksualitas ke dalam proses pendewasaan pribadi yang setiap saat menuntut pengorbanan dan disiplin diri. Nah, seks menurut firman Tuhan tertulis dalam Alkitab yaitu Tuhan menciptakan seks untuk tujuan yang baik, yaitu sebagai ikatan kasih yang dalam antara suami dan istri untuk menyatukan mereka, yang tertulis dalam Kejadian 2 ayat 24. Dalam Yesaya 5 ayat 7-9 yaitu Allah melarang manusia untuk mengumbar hawa nafsu. Kemudian Keluaran 20 ayat 14 bahwa Allah melarang perzinahan. Dan yang berikutnya, Paulus menasihatkan agar jauhilah percabulan, yang tertulis dalam 1 Korintus 6 ayat 18. Dan Allah mengkehendaki kita hidup kudus, tertulis 1 Tesalonika 4 ayat 3. Kemudian, hidup menurut roh dan bukan daging, yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 19-24. Nah, dari kesimpulan di atas bahwa dalam pemahaman Alkitab, hubungan seks hanya dibenarkan terjadi antara suami istri yang terkait dalam perkawinan. Jika terjadi di luar perkawinan, hal itu tergolong dosa, baik terhadap diri sendiri, terhadap pasangan, dan terhadap Tuhan. Hanya ini materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Shalom.